Joko Widodo, pria lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juni 1961. Dari pasangan Noto Miharjo dan Sujiatmi Noto Miharjo ini, memulai terjun ke dunia politik pada tahun 2005. Jokowi mencalonkan diri menjadi calon wali kota Solo yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan PDI Perjuangan. Meski tidak memiliki pengalaman politik yang cukup, Jokowi akhirnya berhasil keluar sebagai pemenang dan menjadi wali kota Solo. Saat memimpin Solo, suami Iriana ini banyak mengubah wajah kota Solo menjadi kota yang nyaman serta relokasi pedagang tanpa menimbulkan kerusuhan. Selain itu, Jokowi juga dikenal sebagai pemimpin belusukan, yaitu sering berkeliling melihat langsung keadaan kotanya. Hasil kerja yang memuaskan membuat Jokowi berhasil menjadi wali kota Solo untuk kedua kalinya pada pilkada selanjutnya di tahun 2010. Jokowi mulai dikenal rakyat karena karakter yang sederhana serta prestasinya semasa menjabat wali kota Solo. Keberhasilannya memimpin kota Solo, Yusuf Kala meminta Jokowi untuk maju ke Pilkada DKI Jakarta. Sempat menolak, namun akhirnya Jokowi menerima dan didukung Partai PDI Perjuangan pimpinan Megawati Soekarno Putri bersama Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto. Jokowi resmi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama atau yang lebih dikenal sebagai Ahok. Akhirnya, pilkada putaran kedua berhasil membuat Jokowi Ahok memenangkan kursi Gubernur DKI Jakarta 2012. Di tengah masa pemerintahannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi kembali memberanikan diri maju sebagai calon presiden bersama Yusuf Kala sebagai wakil presiden pada tahun 2014. Akhirnya, pada bulan Juli 2014, hasil perhitungan suara oleh KPU menyatakan Jokowi Yusuf Kala sebagai pemenang pada pemilihan presiden tahun 2014 dengan perolehan suara sebesar 53,15%, mengungguli pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Saat menjabat presiden, Jokowi mengeluarkan sejumlah kebijakan baru dan terkadang pro dan kontra dari masyarakat. Namun, Presiden Joko Widodo merupakan sosok yang patut menjadi perhatian. Bagaimana tidak, hanya dalam waktu kurang dari 10 tahun saja, ia berhasil mencapai puncak sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Pada tahun 2019, Jokowi kembali melakukan deklarasi untuk kembali menjadi calon Presiden Republik Indonesia. Jokowi berpasangan dengan seorang ulama yakni Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden Indonesia pada Pilpres 2019. Akhirnya pada 30 Juni 2019, hasil perhitungan suara oleh KPU menyatakan Jokowi Ma'ruf Amin sebagai pemenang pada pemilihan presiden tahun 2019 dengan perolehan suara sebesar 55,50%, mengungguli pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Selamat bekerja Presiden Joko Widodo, semoga amanah dan membawa Indonesia menjadi maju. Tim Liputan, JAK TV. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan perbincangan kita. Mungkin saya ingin ke Ibu Eni dulu. Ibu Eni, kalau bicara soal figur pembantu Presiden, Menteri di bidang perekonomian, ini bagaimana komentar Anda yang sepertinya ini Menteri di bidang perekonomian masih akan diisi oleh nama-nama lama di periode kedua ini?
Ya kalau masalah personnya siapa tentu itu kan hak prerogatif Presiden. Cuman sebagai masyarakat kita harapannya Pak Presiden harus benar-benar memilih orang-orang yang profesional, yang benar-benar punya kompetensi. Karena apa? Karena ini trade off-nya besar sekali. Jadi ini terutama di kalangan dunia usaha, investor yang kita harapkan masuk, ini salah satu yang ditunggu-tunggu memang postur dari Kementerian Pak Jokowi yang besok akan diumumkan, terutama kementerian di bidang ekonomi. Mengapa ini penting? Karena investor ini kan terkait dengan uang yang ingin diinvestasikan. Tentu pertimbangan utama mereka bagaimana uangnya itu betul-betul aman, bahkan kalau bisa ini tetap berkembang biak gitu kan, artinya untung gitu kan. Nah, untung itu dilihat dari kalau misalnya pos-pos yang penting, yang orang-orang yang akan menentukan kebijakan, orang-orang yang akan mengeksekusi kebijakan itu benar-benar orang yang dipercayai. Artinya diberikan trust, kepercayaan oleh para investor bahwa mereka itu nanti akan bisa menyelesaikan problem-problem ekonomi kita dan membawa perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Nah, kalau pelaku usaha itu percaya figur-figur ini seperti yang mereka katakan harapkan, tentu mereka akan mulai ada confident untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Nah, ini tidak hanya terkait dari investor asing, tetapi juga investor-investor yang dari dalam negeri, karena selama ini jangan salah, proporsi dana orang-orang Indonesia yang tersimpan di luar negeri kan juga masih sangat besar. Nah, sehingga kalau ada confident bahwa ekonomi Indonesia ke depan benar-benar akan mengalami perbaikan, akan ada satu kebijakan-kebijakan yang transparan gitu kan. Nah, maka mereka tidak akan segan, nggak usah dipaksa dengan tax amnesty pun, mereka dengan sukarela akan membawa dananya untuk diinvestasikan di Indonesia. Oke, baik. Kemudian kalau Pak Emrus, selain tadi menteri yang juga nanti akan membantu presiden, yang juga akan membantu kerja presiden adalah wakil presiden. Ini bagaimana Anda melihat sosok wakil presiden yang sekarang? Apakah nanti kinerja dengan Pak Jokowi ini akan seperti apa, Pak Emrus? Baik, saya perhatikan ketika mereka mendeklarasikan diri menjadi suatu pasangan dalam kontestasi Pilpres kemarin, saya melihat antara dua tokoh ini sangat saling mengisi gitu ya. Tidak mereka saling katakanlah ada perbedaan. Tetapi kalau kita misalnya katakanlah Pak Maruf Amin sebagai tokoh agama kita yang sangat kita hormati, begitu sangat menghargai Pak Joko Widodo, dan kemudian kita lihat Pak Joko Widodo juga ketika berjalan, saya terus terang dari sudut komunikasi lambang nonverbal, Pak Joko Widodo memegang tangan daripada Pak Maruf Amin. Ini suatu simbol bahwa mereka secara sosiologis maupun secara psikologis tidak ada jarak di antara mereka. Dan ini oleh karena itulah mereka akan merupakan suatu sinergi ke depan di antara dua tokoh kita ini. Dan saya yakin betul Pak Maruf Amin sebagai tokoh yang sangat senior dan juga sangat orangnya sangat rendah hati. Saya pikir saya tahu persis posisi beliau sebagai wakil presiden, sekalipun pimpinannya adalah lebih muda dari beliau. Ketika kemarin kita melihat, saya melihat ada suatu hal yang sangat luar biasa dari Pak Maruf Amin ketika berdebat dengan Sandi. Sandi itu dalam kalau segi usia kan bisa disebut anaknya, tetapi karena perdebatan itu sebagai setara dalam hal itu, Pak Maruf Amin memanggil Bapak Sandi. Begitu. Saya kira ini menunjukkan bahwa kerendah hatian daripada Pak Maruf Amin. Jadi sinergi antara dua tokoh ini, saya kira kita ke depan akan melihatnya sebagai sesuatu kekuatan yang sangat luar biasa dari dua tokoh kita ini. Di samping itu kan memang dalam struktur ketenagaan kita, Presiden dan Wapres itu adalah diri tunggal. Jadi mereka satu kesatuan gitu. Jadi kinerja presiden ditentukan oleh Wapres. Kalau Wapresnya tidak beres, jangan salah juga presidennya. Jadi ini kan karena satu kesatuan, saya yakin apapun yang terjadi mereka tentu akan berusaha semaksimal mungkin untuk terus bersatu padu. Betul. Baik, nah kalau misalnya melihat dari kerja periode pertama ini bagaimana nih sinergi antara Presiden Jokowi dan juga JK, Pak Emrus? Saya kira sangat bagus juga ya. Agak berbeda memang saya melihat ketika sinergi antara JK dengan SBY. Yang satu anteng gitu ya, sedikit ada riak-riak gitu ya. Tetapi dengan
JK dengan Pak Jokowi saya kira sangat bagus sekali juga mereka. Nah, disitulah kepiawaian daripada Pak Joko Widodo. Saya terus terang mengatakan bahwa Joko Widodo sebagai orang Indonesia yang lahir dan besar di Solo, saya kira dia pegang budaya high context itu, menghargai setiap orang yang berdekatan dengan, yang dekat dengan atau yang berrelasi dengan dia. Saya kira itu suatu kelebihan dari Pak Joko Widodo. Kemudian kita melihat, katakanlah dalam berrelasi dengan ketua umum partai dan siapapun, saya kira dia mengajak semua berkomunikasi, berdialog dengan berbagai kepentingan tersebut, sehingga setiap orang berrelasi dengan dia selalu merasa nyaman dengan dia. Oleh karena itulah saya pikir JK selama ini, selama 5 tahun mereka bekerja sama, relatif saya memperhatikan mereka sangat saling mendukung di antara keduanya, dan Joko Widodo sangat menghargai Pak JK sebagai senior beliau, sekalipun pimpinan atau nakodanya tetap Joko Widodo, tetapi dia menempatkan JK sebagai orang tua yang selalu dihormati oleh Jokowi. Itu saya kira realitas yang kita lihat sendiri. Iya, kalau boleh menambahkan sedikit Mas Rizky, jadi ini kan yang kita, karena kan ini hubungan ketatanegaraan ya, jadi tidak hanya sekedar saling menghormati. Ke depan mungkin yang kita juga ingin lihat adalah Wakil Presiden, karena ini duit tunggal, itu tidak hanya sebagai ban serep, jadi harus berbagi. Jadi apa yang misalnya menjadi konsentrasi tugas Presiden, mana yang bisa didelegasikan atau dikonsentrasikan oleh Wakil Presiden. Karena ini menjadi penting supaya tidak semuanya menumpuk di Presiden. Selama ini kan seolah-olah kalau ada bottleneck itu semuanya nunggu bagaimana keputusannya Pak Jokowi gitu kan. Nah, kalau dari awal misalnya nanti beberapa hal ini menjadi konsentrasi Presiden, beberapa hal menjadi konsentrasi Wakil Presiden, maka dengan adanya pembagian tugas seperti itu semuanya menjadi terhandle gitu kan, menjadi, dan koordinasinya juga akan semakin lebih fokus gitu. Saya kira saya setuju dengan pandangan Bu Eni, bahwa memang kalau kita tarik kepada ilmu manajemen ada yang disebut dengan span of control gitu ya. Kan begitu banyaknya kementerian, ada 34, ditambah lagi lembaga-lembaga. Jadi oleh karena itu sangat baik misalnya itu dibagi. Tentu di bawahnya mereka adalah Menko-Menko. Artinya ada beberapa Menko di bawah Wakil Presiden, ada beberapa Menko di bawah Wakil Presiden. Nah, jadi ada job description yang semacam itu, sehingga span of control bisa berjalan. Karena yang sepanjang yang saya tahu tentang teori manajemen, bahwa seseorang itu bisa mengontrol yang ada di bawahnya itu antara 5 sampai 15 orang. Itu saya kira ada span of control. Kita jeda sejenak Bapak dan Ibu Eni. Ya, kami akan kembali dengan dialog berikutnya usai jeda berikut.